warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat malam insan Pramuka di seluruh Indonesia, terkhususnya yang berada di Sumatera Barat. Senang sekali rasanya malam hari ini kita kembali berjumpa dalam bincang-bincang santai bersama tokoh besar Pramuka di Sumatera Barat. Nah, pada hari ini saya sudah berada di Kabupaten Sijunjung dan juga kita telah bersama dengan Kak Ira Datillah selaku Kakwarcap dan sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung. Dan kali ini saya sudah bersama tokoh nomor 1 di Kabupaten Sijunjung, siapa lagi kalau bukan Kak Beni Dwifa Yuswir selaku Kamabicap Kabupaten Sijunjung dan sekaligus Bupati Kabupaten Sijunjung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Nah, sedikit informasi buat teman-teman di rumah bahwasanya kegiatan ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah, nanti boleh kita buka masker, Kak. Silakan Kak. Nah, sebelum kita masuk nih Kak kepada pokok pembicaraan kita pada malam hari ini, kami ingin bertanya-tanya seputar tempat wisata yang ada di Kabupaten Sijunjung ini Kak. Kita ke Kak Beni dulu nih Kak. Boleh. Apa saja Kak ke tempat wisata yang ada di sini Kak? Ya, terima kasih. Sijunjung punya tema pembangunan hari ini adalah Geopark Siloke. Nah, ini yang mewadahi para pariwisata yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kalau untuk objek wisata kita punya andalan sebetulnya. Di Geopark kita punya landscape alam yang luar biasa. Itu tidak kalah, mungkin se-Indonesia kita bisa banggakan, yaitu daerah Siloke. Wow. Siloke, Kecamatan Sijunjung. Nah, berikutnya juga kita punya perkampungan adat yang hidup budaya Minang itu dari abad ke-16. Nah, jadi untuk Sumatera Barat mungkin satu-satunya perkampungan adat yang masih tertata, masih hidup budaya dari abad ke-16 sampai hari ini, dan itu tidak terkontaminasi oleh globalisasi yang ada hari ini. Nah, jadi ini menjadi andalan Sijunjung untuk budaya dengan pariwisata budaya yang ada. Nah, belum lagi kalau alam, kita punya beberapa destinasi wisata yang lain. Kita punya air terjun di Lubuk Pendakian dan lain sebagainya, yang tergabung semuanya dalam kawasan Geopark Siloke. Nanti bagus sekali ya Kak, masih alami sekali. Masih. Nah, kita lanjut ke Kak Radi nih Kak. Selain wisata, apa saja yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Sijunjung ini Kak? Baik, terima kasih. Tentu kita sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Utama tentu dengan teman-teman kita. Sebagaimana disampaikan oleh Kak Beni tadi, wisata alam yang sangat luar biasa yang kita kemas dalam brandnya Geopark Siloke. Selain dengan itu, karena memang kita ingin memajukan pariwisata, tentu juga dibarengi dengan kulinernya, makanannya. Karena di samping wisata alam, masyarakat yang berkunjung tentu kita barengi dengan kuliner. Sehingga ini akan menguatkan UKM kita. Semuanya sudah, alhamdulillah sudah mulai bertumbuh. Apakah barangkali mungkin di perkampungan adat, masyarakat kita menyiapkan kuliner khasnya kelamai. Wow, Kelamai, ya. Sangat terkenal sekali ya Kak. Ya, kemasannya juga kemasan ciri khas daerah kita yang dibungkus dengan kayak kantong melalui anyaman pandan. Semua sangat unik sekali. Nah, tentu banyak yang lain tentunya yang kita kembangkan dari sektor-sektor industri rumah tangga. Termasuk juga pakaian. Kita punya Cetar Bacora ya, Kak Beni. Itu seperti apa bentuknya? Cetar Bacora ini kain batik yang khas Minang, khas Sijunjung. Malahan ada juga lukisan Geopark Siloke-nya. Nah, sehingga ini punya ciri khas tertentu. Jadi ada kenangan lah ke sini, di samping wisatanya, termasuk juga kulinernya, termasuk juga pakaian dasar baju. Dan yang sudah lama kita muncul tentu ada juga yang namanya tenunan
songket unggat. Kalau dulu kan ada songket sungkang, Iya. kalau sini ada songket unggat. Nah, itu arah Sumber Kudus. Nah, barangkali itu. Oke. Nah, buat teman-teman di rumah nih dan kakak pramuka yang di rumah yang bingung mau liburan kemana, Sejunjung menjadi recommended tempat wisata sekaligus tempat kuliner yang ada di Sumatera Barat. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Kita ke Kak Beni lagi nih Kak. Gimana sih rasanya jadi bupati itu Kak? Ini pertanyaannya luar biasa ini. Kalau ditanya rasa, tentu kami salah satu representasi anak muda, sama lah Kak Radi juga di Sumatera Barat yang jadi kepala daerah itu di usia yang sangat muda. Jadi di usia yang muda ini memang tantangannya memang berbeda. Banyak mungkin dari masyarakat itu yang masih tidak percaya apakah mungkin ini yang muda kalau diberikan kesempatan amanah memimpin apakah sanggup. Nah tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami dengan Kak Radi selaku Wakil Bupati Sijunjung, kita komitmen bahwa kita akan tunjukkan tidak ada yang mustahil. Bahkan yang lebih muda ini mungkin jauh bisa lebih baik lagi memimpin daerah. Jadi kalau ditanya rasa, karena ini amanah. Jadi amanah yang diberikan, yang dititipkan oleh masyarakat Kabupaten Sijunjung, amanah yang luar biasa berat. Kami berdua tidak akan sanggup tanpa ada dukungan seluruh masyarakat. Tentu jadi bupati bukan hal yang seketika muncul. Memang seluruhnya jadi pertimbangan. Kami punya latar belakang dulu ASN murni. Pak Kak Radi dulu latar belakang beliau memang politisi di DPRD, di legislatif. Nah mudah-mudahan pengalaman kami selama menjadi ASN ini modal bagi kami berdua dan Kak Radi sebagai anggota DPRD sebagai legislatifnya. Ini kita kolaborasikan dengan gayanya anak muda untuk kita bisa bangun dan jadikan Sijunjung insya Allah akan bersaing di Sumatera Barat bahkan di Indonesia ke depan. Nah, jadi kalau ditanya rasanya itu campur-campur ya Kak Radi ya. Rasa bangga itu pasti. Tentu tanggung jawab sebetulnya yang lebih berat hari ini dengan tantangan yang berbeda karena memang kondisi kami pun juga kondisinya tidak mendukung sebetulnya. Kita jadi COVID datang, tentu semuanya serba terbatas, semuanya serba tidak bisa berkreasi seperti yang kita mimpikan dulu. Dulu kami punya angan-angan kita akan bangun Sijunjung dari seluruh sektor. Ternyata setelah jadi COVID datang, pemerintah pusat tidak mengirim full anggaran, semuanya kena refocusing, semuanya dibatasi. Tentu ini menjadi tantangan bahwa dengan tidak ada anggaran hari ini, bagaimana kita bisa tunjukkan ke masyarakat pemerintah itu bisa. Nah itulah yang kita lakukan dengan Kak Radi. Dan pesan untuk anak muda, tidak ada hal yang mustahil sebetulnya kepada seluruh insan pramuka dimanapun berada. Tidak ada hal yang mustahil dan tidak mungkin kita lakukan sepanjang ada niat, keinginan dan kerja keras serta kerjasama dan keikhlasan dalam mencapai tujuan yang kita capai. Semoga jadi motivasi buat teman-teman di rumah nih Kak. Dan juga sebagai semangat yang paling penting itu ya Kak. Nah kita kembali lagi ke Kak Radi. Kalau ditanya gimana sih rasanya jadi wakil bupati Kak? Terima kasih Kak Nurul. Jadi memang kalau menyangkut rasa itu ini kan amanah yang sudah menjadi kewajiban bagi kita ingin kita tunaikan. Sebagai wakil bupati ya anggaplah muda, mendampingi Kak Beni yang muda juga. Ya. Menjadi pemimpin di era sekarang memang tidak mudah karena memang semua kita bisa memberikan kritikan, bisa memberikan masukan atau bisa juga dibully kalau memang ada hal-hal yang barangkali mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jalan berlubang sedikit saja bisa langsung juga kemana-mana dikiranya. Tapi nggak apa-apa juga karena memang Kak Beni dengan kami punya niat yang ikhlas dan tulus. Kita ingin berbuat semaksimal mungkin. Kalau memang tidak menjadi kewenangan daerah pun, kita akan berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah yang punya kewenangan, negari, provinsi, dan pusat. Tapi bagi kami, kita ingin mencamkan apa yang kita tanam,
itu yang kita tuai. Kebaikan yang kita tanam, insya Allah kita akan menuai kebaikan. Itu yang menjadi prinsip kami dengan Kak Beni. Jadi komentar negatifnya nggak perlu didengarkan ya Kak? Nggak perlu juga, karena memang sebaik-baik kita belum tentu juga semuanya kan suka dengan kita. Yang penting kita enjoy saja. Kita berpikirnya kalau memang dia komentar jelek, kita anggap itu sebuah kritikan. Insya Allah akan kita lakukan perbaikan. Iya, biasalah. Karena memang jadi pemimpin muda ini kita jangan gampang menyerah, jangan baper juga. Kami enggak akan patah harang. Biar bisa juga bagi adik-adik yang muda-muda yang kelak ke depan menjadi pemimpin, kita ingin tunjukkan bahwa kita pemimpin muda ini harus yang pemimpin yang tangguh. Pastilah banyak tantangannya. Kita rasa itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Terus masih sama Kak Radi nih Kak. Kan kemarin beberapa hari ini kami udah jalan ke beberapa Kwarcap yang ada di Sumatera Barat Kak. Nah salah satunya Kwarcap Sejunjung ini Kak. Tapi ada yang lain yang kami temui Kak. Ada kayak hal yang berlebih dari Kwarcap lainnya Kak. Mungkin dari segi bangunannya yang bagus, terus fasilitasnya yang lengkap. Itu gimana sih Kak caranya supaya seperti ini Kak? Inilah kita bangganya dengan kakak-kakak kita dari pengurus, kemudian yang sangat semangat sekali. Ya tentu nggak terlepas juga dengan tangan dingin Kak Beni. Nggak mungkin kita dapat gitu. Ini memang milik pemerintah daerah, dan memang dengan kebersamaan kita lihat kita beraktivitas ini nggak mungkin kita dengan ruangan yang kecil, kemudian gimana akan keluar ide-ide yang besar itu. Kalau agar keluar ide-ide besar itu kan tentu dengan pemikiran yang besar juga, yang paling tidak yang agak suasana nyaman lah. Nah inilah Kak Beni senangnya kita sebagai beliau Kamabicap ya kan. Apa yang diusul menjadi keinginan teman-teman, beliau beliau responi, sehingga inilah jadinya. Ini seperti ini pun yang rapi seperti ini, bukan ini juga main goro aja semuanya ini. Main gotong royong semuanya. Padahal kemarin karena memang ini dipakai untuk panti sudah lama, karena memang pandemi Covid, anak-anak panti nggak ada lagi di sini karena memang juga tak ada sehingga memang kita baiki, kita rapikan, bergoro bersama-sama. Alhamdulillah seperti ini. Kami tidak nyangka juga ini yang meganan bagus di Sumatera Barat. Iya. Nah, mungkin kami teman-teman atau Kak Nurul jangan memperbesar, menyenangkan hati kami aja kan. Memang itu yang kami temukan. Oh iya. Nah, itulah karena memang dengan kebersamaan lah. Insya Allah kita berbagi peran, berbagi rasa sehingga memang bisa seperti ini. Dapat dicontoh sama Kwarcap lainnya mungkin Kak. Semoga saja. Yang dari Kwarcap lain kan malah lebih hebat dengan kita kan. Anggaran kita lihat besar-besar juga. Ya. Oke Kak, kita kembali ke Kak Beni nih Kak. Ya. Kan di samping fasilitas yang lengkap nih Kak, pasti ada dong peranan pramukanya kepada turun tangannya untuk masyarakat. Yang Kakak lihat itu peranan pramukanya seperti apa yang udah terjadi buat masyarakat Sejunjung ini Kak? Oke, makasih Kak Nurul. Ya sejalan lah dengan fasilitas yang ada hari ini. Nah, sederhana saja. Kalau pramuka itu tidak berperan, mungkin tidak akan ada bangunan ini ya kita pinjam pakaikan. Artinya peran pramuka di Sejunjung itu luar biasa. Karena memang kita pemerintah daerah memang punya program dan kegiatan. Di samping program dan kegiatan, tentu ada kewenangan dan jaringan yang kita tidak bisa jangkau secara pemerintah daerah. Walaupun secara global itu pemerintah daerah, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ini memang dukungan penuh dari kakak-kakak pramuka, adik-adik pramuka, dan seluruh jajaran pramuka Kwarcap Sejunjung 0303 Sejunjung. Nah, karena dukungan dari pramuka terhadap pemerintah daerah itu cukup signifikan, dari sisi sosial, dari sisi penyampaian program pemerintah ke masyarakat. Nah, kami rasa ini malah kurang mungkin Kak Radi. Ini kalau memang ada yang kita sharing lagi, hari ini memang tahun ini kita baru bisa 500 juta memberikan semacam hibah ke dana pramuka. Insya Allah kalau memang kekuatan keuangan kita di tahun ini cukup, itu mungkin bisa kita tambah lagi sepanjang nanti memang kita butuh dukungan pramuka, ada semua untuk menyampaikan program-program
dan memudahkan program yang sudah dijalankan pemerintah hari ini. Nah, insya Allah kalau memang ini terbaik, kami rasa enggak juga ya Pak Adi ya. Tapi ini bentuk dukungan pemerintah dan kerjasama antara Pramuka dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Itu kan. Contoh program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun ini seperti apa, Kak? Ya, tahun ini kan ada kegiatan besar kita, Jamnas, ada kegiatan yang lain. Jadi yang jelas program kita hari ini, tahun ini, bakti sosial yang sudah dilakukan itu kan banyak. Belum lagi dari sisi kebencanaan, karena memang masih rawannya Kabupaten Sijunjung. Ada berada di perbukitan, tentu longsor, banjir, kita tidak ada gempa, tapi memang kontur wilayah Sijunjung dan perbukitan ini menjadikan Sijunjung sangat gampang kalau sudah musim hujan, nah itu akan gampang terjadi bencana. Nah, kesigapan dan kesiapan dari Warcap Sijunjung di bawah pimpinan Kak Radi ini responsif sekali. Nah, pemerintah daerah sangat terbantu dengan dukungan personil yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini yang kita harapkan semakin meningkat ke depannya. Belum lagi bakti sosial dalam bentuk yang lainnya selalu direspon dengan baik. Nah, kami rasa kita pemerintah daerah butuh kerjasama dengan wakil cabang Pramuka 0303 Sijunjung di bawah kepemimpinan KM. Oke Kak, kita kembali ke Kak Radi nih Kak. Kan kita semua tahu nih Kak bahwasanya Jamnas akan dilaksanakan pada tahun ini Kak. Apakah Kabupaten Sijunjung akan ikut serta dalam Jamnas tahun ini Kak? Ya ikut serta lah, masa nggak ikut ya kan? Ini kan semangat juga bagi adik-adik yang akan ikut. Nah, karena memang ini kita juga sudah siapkan juga anggaran untuk keikutsertaan kita mengikuti Jamnas. Dan mudah-mudahan bertambah semangat mereka karena memang akan mengasah kemampuan, mengasah keterampilan juga di sana. Sehingga memang semuanya insya Allah sudah kita persiapkan karena memang Pramuka ini kan dia setiap saat ada kegiatan. Macam sekarang saja di Geopark Sloke ada juga yang dari SMK 4 melakukan kegiatan juga di sana. Itu kan mengasah kemampuan, mengasah rasa kepedulian juga sehingga memang di saat ada kegiatan agenda, insya Allah kita siap ikut. Yang ke Jambi aja yang dekat kita ikut kan, apalagi yang agak semangat mereka ya, Kak Nurul ya. Kalau boleh tahu nih Kak, sudah sejauh mana persiapan Warcap Sijunjung dalam menghadapi Jamnas ini Kak? Kita juga sudah melakukan pelatihan. Tentu kita awali dari seleksi. Tidak mungkin juga langsung main ini juga. Kita awali dengan seleksi. Alhamdulillah sekarang masih berproses. Yang diseleksi tentu juga sesuai dengan persyaratan yang sudah kita tetapkan. Jangan yang pergi ke sana itu memang akan berburu citra kita dari Korda Sumatera Barat yang asalnya kan kita dari masing-masing Korda. Kita ingin tampil di Jamnas itu mengangkat nama Sumatera Barat juga nama Sijunjung. Kita tampil di sana. Termasuk dia juga harus punya talenta, punya keterampilan. Juga memang yang nggak kalah penting dia harus punya etika. Karena memang kita bergabung juga dengan daerah lain. Sekarang memang dalam proses karena memang kan nggak lama lagi juga akan itu. Insya Allah akan kita persiapkan. Berarti memang kontingen terbaiknya ya Kak? Itu menjadi tekad dan keinginan kita bersama. Amin. Ya. Nah, kita ke Kak Beni lagi nih Kak. Ya. Bahwasanya kan Musda atau Musyawarah Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Maret 2022 ini Kak. Apa harapan Kakak untuk pelaksanaan Musda kali ini Kak? Ya, jadi dengan habisnya kepemimpinan kepengurusan Musda yang sebelum ini, tentu besar harapan kita di daerah, di kabupaten kota, Warcap khusus kita di 0303 Sijunjung bahwa kita ingin Musda ini berlangsung dengan baik. Akan lahir hasil musyawarah mufakat terpilihnya kepengurusan Warcap Kuarda 03 Sumatera Barat.
Nah, tentu semangat ini akan menjadi semangat kami di daerah di kabupaten kota. Nah, kita berharap musda ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan sukses, lancar, dan tentunya dengan musda ini kita juga menunggu induk ya. Nah, kemana kita akan berkoordinasi nantinya, dan mudah-mudahan program-program yang sudah kita laksanakan di Kuarcap 0303 Sijunjung ini dapat support dan dukungan dari warga Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan karena ini tidak lama lagi kita akan dukung penuh proses musda sesuai dengan musyawarah dan hasil sistem yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat. Dan insya Allah akan lahir hasil keputusan terbaik, dan kita daerah Kuarcap 0303 Sijunjung akan mendukung penuh hasil dari musda yang akan dilaksanakan nanti. Oke Kak, sebelum kita tutup nih Kak bincang-bincang santai kita, kami ingin kepada Kak Benny nih Kak buat ngasih closing statement sedikit Kak. Terima kasih Kak Nurul. Pramuka ini organisasi yang kami lihat sendiri dan dulu juga pernah mengikuti, bahwa ini organisasi yang luar biasa, mengasah keterampilan, mental, kemampuan yang nantinya akan menjadi modal bagi adik-adik semua, bahkan kakak-kakak senior yang hari ini, kakak-kakak yang berada di kepengurusan hari ini, mereka juga sudah terlatih dan sudah mengikuti proses di kepramukaan yang membentuk karakter. Nah, mudah-mudahan pramuka ini menjadi wadah bagi pemanfaatan fisik dan mental para pemuda yang hari ini sangat berbeda tantangannya dengan pemuda-pemuda masa lalu. Harus betul-betul siap mental, harus betul-betul siap fisik, dan tidak bisa sama dengan pola sebelumnya. Kreativitas, inovasi hari ini dituntut untuk bisa maju dan berkembang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan kami menjadi kepala daerah pun di usia yang relatif sangat muda. Nah, tentu ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa pemuda hari ini diuji, membuktikan bahwa kita itu bisa dan sanggup, dan mudah-mudahan inilah menjadi kekuatan khusus di pramuka yang ada, di gerakan pramuka yang ada. Mudah-mudahan lahir pemuda-pemuda yang tangguh, yang kedepannya akan memimpin negara ini, memimpin daerah dan berbagai instansi yang ada, yang insya Allah bisa membanggakan keluarga dan orang tua nantinya. Oke Kak, terima kasih Kak Radis dan juga Kak Benny nih Kak atas bincang-bincang malamnya Kak. Semoga yang Kakak sampaikan menjadi motivasi untuk seluruh insan muda pramuka yang menonton tayangan ini Kak. Dan terutama saya Kak, senang sekali rasanya dapat berjumpa langsung dengan Kakak. Oke, dan untuk Kakak semua yang menonton tayangan ini, jangan lupa tayangan ini bisa diakses melalui akun YouTube officialnya Kuarcap Padang. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terus ikuti kegiatan kita menuju Musda Kuartir Daerah 03 Sumatera Barat tahun 2022. Saya Nurul dan tim Humas Kuarcap Padang melaporkan dari Kabupaten Sijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Salam.